Indeks Persepsi Korupsi 2021 IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara. Praktek jual beli jabatan di Indonesia menjadi salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadi terutama pada sistem pemerintahan daerah. Sampai tahun 2022 terdapat beberapa kepala daerah yang terjerat kasus tersebut. Ini merupakan pelanggaran pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hak yang diatur seolah memberikan peluang kepada politisi untuk melakukan suap jual beli jabatan. Hal ini tentu dapat dihindari dari berbagai aspek seperti dari penguatan aspek regulasi, menyiapkan tools pengawasan yang lebih efektif, pembangunan integritas bagi penyelenggaraan negara dan individu ASN, serta menataan pola hubungan antara pejabat politik dan birokrasi. Barat api di dalam sekam, praktek jual beli jabatan bukanlah hal yang baru. Ini menjadi sebuah kultur di lingkaran pemerintah baik pejabat pusat hingga daerah. Umumnya, pimpinan daerah menjadi pelaku utama. Integritas ASN mulai dipertanyakan. Pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 mengenai manajemen PNS. Di dalam pasal 250 dinyatakan bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Optimalisasi pencegahan korupsi dapat dilakukan sejak dini. Penting memiliki fondasi yang kuat bagi ASN untuk terus bertransformasi, membangun profesionalitas birokrasi melalui manajemen ASN, penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi dan transformasi ekonomi agar birokrasi bersih dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdirinya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang merupakan perwujudan dari bentuk reformasi birokrasi. Suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik juga menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan nasional. Pemerintah, tak terkecuali ASN, wajib menyelenggarakan pelayanan publik dengan cepat, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 10 dan Pasal 11 tentang fungsi dan tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang merupakan bentuk reformasi birokrasi di bidang pelayanan. Di tengah pandangan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia yang dirasa kurang efektif dan berbelit-belit, Mall Pelayanan Publik ini menjadi langkah konkret dalam peningkatan mutu layanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan publik yang prima, mudah, murah, aman, dan nyaman. Bagi ASN sendiri, Mall Pelayanan Publik ini merupakan perwujudan dari nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Serta amanat Undang-Undang ASN Pasal 10 huruf B yang menyatakan bahwa ASN adalah pelayan publik, dan Pasal 11 huruf B yang menyatakan bahwa ASN memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 4, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, keprofesionalan, tidak diskriminatif, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dalam Undang-Undang ASN Pasal 10, fungsi ASN sebagai pelayan publik, serta Pasal 11, ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Melalui Mall Pelayanan Publik, seharusnya tidak ada lagi ASN yang memberikan perbedaan perlakuan layanan pada masyarakat atas dasar status sosial atau faktor kedekatan. Kemudian tidak ada lagi praktik pungli dan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum ASN dalam melayani kebutuhan masyarakat. Batam merupakan salah satu kota yang telah menerima pertimbangan teknis dari Menpan RB serta persetujuan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional dari Mendagri. Kolaborasi Kemendagri dengan Kemenpan RB telah memfasilitasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemda termasuk Pemko Batam. Sebanyak 143.115 pejabat administrasi di lingkungan Pemda dilantik menjadi pejabat fungsional. Pelantikan dilakukan secara serentak di seluruh Pemda se-Indonesia pada Jumat 31 Desember 2021 lalu. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengungkapkan, penyetaraan jabatan ini merupakan satu kesatuan agenda penyederhanaan birokrasi yang harus dilaksanakan Pemda se-Indonesia.
Penyederhanaan dalam tubuh birokrasi menjadi salah satu fokus dari 5 program prioritas Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Penyederhanaan birokrasi diharapkan mampu menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi, atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pemerintah. Hal ini dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap eksistensi serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Tujuannya yaitu birokrasi yang lebih dinamis, tangkas, dan profesional, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam percepatan pengambilan keputusan untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi dengan pengukuhan jabatan fungsional yang terjadi di pemerintahan Kota Batam adalah bentuk aktualisasi dari Permenpan RB nomor 25 tahun 2021. Sedangkan penyesaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional telah diatur dalam Permenpan RB nomor 17 tahun 2021. 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN. Yang pertama, ASN menguasai IT. ASN dituntut dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi produk IT dengan bijak. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing. Selain bahasa Indonesia, ASN juga harus dapat menguasai bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Yang ketiga, ASN memiliki sifat dan sikap hospitality, yaitu sikap keramahan dalam melayani masyarakat. Yang keempat, ASN memiliki kemampuan networking, yaitu menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif. Yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan cerdas dalam menciptakan peluang. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, diharapkan lahirnya ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bersih dari praktek KKN. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah penataan ASN yaitu 1. Melakukan pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Yang kedua, hasil pemetaan tersebut dijadikan dasar percepatan penataan ASN. Yang ketiga, penataan ASN dilakukan secara progresif, yaitu dengan pensiun dini, dan juga secara moderat, yaitu dengan 2:1, 2 orang PNS pensiun digantikan oleh 1 PNS yang lebih berkualitas. Dan yang keempat adalah dengan memperhatikan biaya pensiun, yaitu dengan merekrut tenaga P3K di lingkungan organisasi.